Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Siang, Bu. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu yang telah menyempatkan hadir untuk kegiatan kita pada hari ini. Nah, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa nih yang mau memimpin doanya? Ya, silakan kepada Zizi. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan doa tadi kegiatan kita lancar dari awal hingga akhir nanti. Amin. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Boleh. Jadi kalau ibu bilang bagaimana kabarnya hari ini, alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bisa. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Nah, ada yang tahu nggak kegiatan kita pada hari ini apa? Bimbingan. Bimbingan ya, bimbingan. Oke. Nah, jadi ada yang dari teman-teman tahu kegiatan kita pada hari ini. Nah, kegiatan kita pada hari ini yaitu bimbingan kelompok atau yang disingkat dengan BKP. Ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Tidak, Bu. Tidak ya? Nah, Ibu jelaskan dulu mengenai bimbingan kelompok. Nah, jadi bimbingan kelompok ini merupakan salah satu strategi layanan dari bimbingan dan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok yang anggotanya yaitu 8-12 orang yang kita lakukan saat ini. Nah, kegiatannya yaitu dilaksanakan di sebuah ruangan saling duduk berhadapan. Nah, dalam kegiatan bimbingan kelompok ini akan membahas sebuah topik nantinya. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok ini agar anak-anak ibu dapat menambah wawasan, terus menambah informasi mengenai topik yang kita bahas nantinya. Nah, dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, kalian tidak perlu khawatir jika nanti di dalam pembahasan kita terdapat hal yang sensitif, maka anak-anak ibu sekalian jangan menyebarkan berita tersebut ke teman yang lainnya. Cukup kita yang tahu di sini. Nah, jika pembahasan kita nantinya bermanfaat bagi kita dan teman yang lain, boleh anak-anak ibu sharing kepada teman-teman yang lain. Dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, ibu harapkan kalian bisa terbuka dalam menyampaikan pendapatnya nantinya. Nah, ketika kalian menyampaikan pendapatnya, nah kalian bisa mengangkat tangan terlebih dahulu. Kemudian secara bergantian menyampaikan pendapatnya atau ibu secara langsung menunjuk kalian. Nah, kalian bisa menyampaikan pendapatnya sesuai dengan apa yang kalian pahami. Oke, nah agar kita bisa saling akrab satu sama lain. Nah, anak-anak ibu di sini udah pada saling mengenal satu sama lain. Sudah, Bu. Oke. Nah, supaya kita lebih akrab lagi, kita perkenalan dulu ya. Tapi dengan rangkai nama, menyebutkan nama, terus hobinya. Ya. Nah, dimulai dari ibu, terus nanti anak-anak ibu yang dilanjutkan, tapi gantian gitu. Nyebutkan dulu nama ibu, terus hobi ibu, terus dilanjutkan dengan anak ibu. Nanti anak ibu sebut lagi hobi ibu, terus nama ibu, terus baru nama kalian. Nah, oke.
Perkenalkan, nama Ibu Evi, hobi Ibu bernyanyi. Silahkan dilanjutkan dari sebelah kiri. Ibu Evi, hobi Ibu bernyanyi. Nama saya Oke, yang seperti itu. Nama Ibu Evi, hobi Ibu menyanyi. Nama Arum, hobinya menggambar. Saya baca komik. Nama saya Aisyah, hobi saya masak. Nama Ibu Evi, hobi Ibu bernyanyi. Nama Arum, hobinya membaca komik. Namanya Kak Aisyah, hobinya memasak. Nama saya Salwa, hobi saya menggambar. Nama Ibu Evi, hobinya menyanyi. Arum membaca komik. Aisyah memasak. Salwa menggambar. Nama saya Vivi, hobi saya saya bukan. Ibu Evi, hobi Ibu menyanyi. Namanya Arum, hobinya membaca komik. Aisyah, hobinya memasak. Syawal, hobinya menggambar. Perkenalkan, nama saya Putri, hobi saya menyanyi. Arum membaca komik. Aisyah memasak. Salwa menggambar. Makan. Putri jadi nama saya Aisyah. Nama Ibu Evi, hobi bernyanyi. Nama Arum, hobi membaca buku. Namanya Zizi, makan. Namanya Putri, bernyanyi. Namanya Keisha, memasak. Perkenalkan, nama saya Keisha, hobi saya memasak. Oke, Ibu ini. Ya, sekarang giliran Ibu lagi yang mengenal kalian dan teman. Namanya Arum, hobinya membaca komik. Aisyah, hobinya memasak. Salwa. Jadi kalian sudah mengenal satu sama lain dan sudah mengenal hobinya teman-temannya satu sama lain. Nah, Ibu ulas kembali mengenai bimbingan kelompok. Masih ingat gak tadi yang Ibu jelasin mengenai apa itu bimbingan kelompok? Si Bu, Coba satu orang, Zizi. Apa itu bimbingan kelompok yang Ibu jelaskan tadi? kelompok yang terdiri dari 8 orang sampai 12 orang. Duduk berbentuk lingkaran, saling berhadapan, dan mengeluarkan pendapat dengan cara menunjuk tangan terlebih dahulu. Oke, benar yang dikatakan Zizi tadi. Nah, jadi bimbingan kelompok merupakan salah satu strategi dari layanan bimbingan dan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok yang dilaksanakan di dalam ruangan yang beranggotakan 8 sampai 12 orang. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok ini yaitu kalian bisa mendapatkan informasi terus menambah pengetahuan mengenai topik bahasan yang kita bahas nantinya. Nah, tadi kan Ibu sudah membilang topik bahasan kan. Nah, dalam bimbingan kelompok ini terdapat 2 topik. Ada topik tugas dan topik bebas. Nah, topik tugas ini yaitu berasal dari Ibu sendiri, sedangkan topik bebas merupakan pembahasan yang anak-anak Ibu ingin sampaikan. Nah, di dalam kegiatan bimbingan kelompok pada kegiatan kita pada hari ini yaitu menggunakan topik tugas. Nah, topik yang kita angkat pada kegiatan hari ini yaitu mengenai pelecehan seksual. Nah, mengapa Ibu mengangkat mengenai pelecehan seksual ini? Karena kalian kan lagi masa remajanya, terus kalian adalah seorang perempuan yang harus menjaga marwah dirinya sendiri.
bagaimana kalian bisa apa sih bentuk dari pelecehan seksual itu, terus bagaimana sih kalian harus bisa menjaga batasan antara perempuan dan laki-laki. Nah, dari topik pembahasan kita pada hari ini mengenai pelecehan seksual, menurut anak-anak ibu, apa sih pengertian dari pelecehan seksual tersebut? Silakan yang berpendapat, tolong angkat tangannya terlebih dahulu. Ada yang tahu apa sih itu pengertian dari pelecehan seksual? Silakan kepada Zizi. Pelecehan seksual adalah tindakan yang melibatkan perilaku atau ucapan tidak diinginkan yang bersifat seksual, baik secara fisik maupun non-fisik, yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, tersinggung, terhina, atau terintimidasi. Oke. Nah, terima kasih pada Zizi. Bagus sekali apa yang Zizi sampaikan mengenai bentuk dan merupakan pengertian dari pelecehan seksual. Nah, teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin berpendapat mengenai apa sih itu pelecehan seksual? Ada yang tahu lagi apa sih itu pelecehan seksual? Tidak, Bu. Ibu minta Salwa. Menurut Salwa, apa sih itu pelecehan seksual? Tindakan kriminal baik secara fisik maupun non fisik dari seseorang merasa tidak nyaman, tersinggung, terhina, atau terintimidasi. Oke. Nah, apa yang dikatakan Salwa tadi benar. Jadi pelecehan seksual merupakan tindakan yang membuat seseorang itu tidak nyaman. Nah, baik itu tindakannya dengan memegang atau dengan menatap sehingga orang lain merasa tidak nyaman. Nah, selain dari pengertian dari pelecehan seksual, nah ada nih contoh dari pelecehan seksual. Menurut anak-anak ibu, apa sih contoh dari pelecehan seksual tersebut? Ada yang tahu? Nah, silakan kepada Salwa. Menggoda atau terkawin dengan simbolan atau komentar bernuansa seksual, mengirimkan pesan, gambar atau video lagu tanpa izin. Oke, ya bagus sekali. Nah, jadi contoh dari mengenai pelecehan seksual yaitu cabul, kan, terus memegang, terus mengirimkan pesan yang tidak senonoh. Nah, yang lainnya ada yang tahu mengenai contoh dari pelecehan seksual? Silakan Fadila. Memaksa korban untuk melakukan aktivitas. Memaksa korban untuk melakukan aktivitas. Enggak serius. Ulang Fadila melakukan Memaksa korban untuk melakukan aktivitas seksual. Oke, bagus sekali kepada Fadila. Nah, jadi pelecehan seksual ini yaitu melakukan aktivitas yang tidak sesuai sehingga seseorang merasa tidak nyaman. Nah, dari contoh tersebut kita dapat mengetahui ini contoh-contoh mengenai pelecehan seksual. Nah, dari contoh tadi anak-anak ibu bisa mengenali bahayanya dari pelecehan seksual tersebut. Nah, selanjutnya mengenai dampak dari pelecehan seksual. Menurut anak-anak ibu, dampak dari pelecehan seksual itu apa sih? Ibu minta kepada Arum. Pelecehan seksual ada yang bisa menyebabkan trauma, stres, depresi, kecelakaan trauma dulu, dan responsif diri. Dan dampak sosial juga menarik diri dari lingkungan dan tidak ada orang lain. Oke, bagus sekali.
Nah, jadi dampak dari pelecehan seksual ini, korban menjadi trauma, menjadi takut, menjadi malu, sehingga mereka menarik diri dan kurang percaya diri lagi untuk tampil. Nah, dampaknya lagi, ada yang ingin berpendapat mengenai dampak mengenai pelecehan seksual? Ibu minta Putri. Dampak dari pelecehan seksual menurut Putri apa? Menurutnya rasa percaya diri, ketakutan berinteraksi dengan orang lain, dan terbangunnya hak tubuh kembang terutama pada anak-anak. Oke, bagus sekali. Nah, jadi dampaknya sangat berbahaya kan bagi pelecehan seksual ini. Dampaknya bagi korban yang terutama. Dampaknya bisa trauma, terus kurang percaya diri. Nah, dari dampak pelecehan seksual ini, menurut kalian bagaimana sih cara kita terhindar dari pelecehan seksual tersebut? Ibu minta satu orang satu. Mulai dari Fadila. Menurut Fadila, apa sih cara kita mencegah dari pelecehan tersebut? Melapor kepada pihak berwajib atau lembaga perlindungan korban pelecehan seksual. Oke, nah agar kita terhindar dari pelecehan seksual, kita dapat melapor ke pihak yang berwajib. Nah, selanjutnya dampak cara kita terhindar dari pelecehan seksual. Berani berbicara kepada orang yang dipercaya. Oke, berani. Kita itu harus berani berbicara kepada orang yang lebih dewasa. Ketika kita melihat seseorang yang terkena pelecehan seksual atau kita sendiri yang merasakannya, kita harus berbicara, mengatakan tidak kepada orang yang lebih dipercaya. Selanjutnya pada Putri. Menurut Putri, bagaimana cara Putri terhindar dari pelecehan seksual? Melakukan edukasi seksual sejak dini sesuai usia. Oke, bagus sekali. Nah, jadi kita harus ada referensi untuk membaca edukasi kita mengenai bentuk-bentuk mengenai pelecehan seksual tersebut. Nah, menurut Zizi, bagaimana cara Zizi terhindar dari pelecehan seksual? Berani berbicara kepada orang yang dipercaya. Oke, bagus sekali. Berani berbicara kepada orang yang lebih dipercaya. Selanjutnya, Salwa. Menurut Salwa, bagaimana cara kita terhindar dari pelecehan seksual? Lembaga yang akan memberikan pendampingan psikolog tim untuk tidak menyalahgunakan dan memberikan dukungan selama proses pendidikan. Oke, bagus sekali. Nah, selanjutnya menurut Aisyah, bagaimana cara kita terhindar dari pelecehan seksual? Menjauhi pergaulan bebas. Oke, menjauhi pergaulan bebas. Selanjutnya pada aku. Oke, bagus sekali. Nah, dalam cara kita tercegah dari pelecehan seksual, tadi kata Arum, bijaklah dalam bermedia sosial. Nah, pelecehan seksual ini bukan terjadi dalam dunia nyata saja, jadi bisa bentuk di media sosial, bisa juga terjadinya pelecehan seksual dengan misalnya nih ada orang yang mengirim gambar yang tidak senonoh atau pesan-pesan yang isinya bersifat sensitif, itu merupakan contoh dari pelecehan seksual. Nah, dari topik pembahasan kita tadi yang kita bahas, nah apa sih komitmen anak-anak ibu untuk kedepannya mengenai topik yang kita bahas tadi? Komitmennya apa? Oke, bagus sekali Zizi, lebih menjaga
menjaga dirinya sendiri. Ada yang lain? Komitmennya apa? Oke, bagus sekali. Nah, kita harus tahu bagaimana batasan kita sebagai perempuan dengan lawan jenis kita, yaitu laki-laki. Ada yang lain komitmennya mengenai pelecehan seksual bagi diri kita? Menggunakan media sosial dengan baik. Oke, bagus sekali. Menggunakan media sosial dengan bijak. Kita harus bisa memilih dan memilah mengenai media sosial kita. Nah, dari pembahasan kita pada hari ini, sebelum kita tutup, Ibu ingin kesimpulan dari pembahasan kita mengenai pelecehan seksual tadi. Dari pengertian, terus contoh, kemudian dampak dari pelecehan seksual, dan cara kita terhindar dari pelecehan seksual. Ada 4. Siapa yang bisa menyimpulkan pembahasan kita mengenai pelecehan seksual? Silakan pada Zizi. Pelecehan seksual adalah tindakan yang melibatkan perilaku atau ucapan yang tidak diinginkan dan bersifat seksual baik secara fisik, verbal maupun non-verbal yang dapat menyinggung, merendahkan, atau mengintimidasi korban. Untuk bentuk pelecehan seksual ada 3, ada fisik, verbal, dan non-verbal. Dampak terhadap korban ada dampak psikologis dan dampak fisik. Pencegahan yang dapat kita lakukan yaitu dengan meningkatkan edukasi seksual, menjaga batasan berteman dengan lawan jenis, berhati-hati dalam menggunakan media sosial, dan menanamkan nilai-nilai karakter sejak dini. Nah, ada lagi yang ingin menyampaikan kesimpulannya mengenai topik kita? Tidak, Bu. Oke. Nah, terima kasih kepada Zizi yang sudah menyimpulkan mengenai apa sih itu pelecehan seksual, contoh dari pelecehan seksual, dampak dari pelecehan seksual, serta cara kita terhindar dari pelecehan seksual. Nah, sebelum menutup kegiatan kita, Ibu minta bagaimana sih kesan dan pesan mengenai kegiatan kita pada hari ini. Ibu minta satu-satu, dimulai dari kesan dulu. Dari sini. Bisa nggak? Dimulai dari kanan Ibu. Kesan. Menurut kalian kesan kegiatan kita pada hari ini ya? Menyenangkan. Oke, menyenangkan. Silakan Kesha, menurut Kesha kesan kita pada hari ini menarik. Putri, kesannya? Menyenangkan dan lebih banyak mengetahui ilmu. Oke. Lizzy, Mengetahui dampak dari pelecehan seksual. oke, bagus sekali Zi. Salwa, nama Salwa, kesannya kegiatan kita pada hari ini. Mengetahui banyak kata saja di pelecehan seksual. Oke, bagus sekali. Aisyah, menyenangkan. Arum, bermanfaat. Nah, sekarang pesannya lagi. Pesan dari kegiatan kita pada hari ini. Mulai dari kiri Ibu, Arum. Kesannya menurut Arum apa kegiatan kita pada hari ini? Oke, bagus sekali. Semoga kegiatan kita bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aisyah, menurut Aisyah, pesannya kegiatan kita pada hari ini? Menjaga diri. Oke, menjaga
kita bisa dapat menjaga diri dengan lebih baik lagi. Nah, kalau Salwa, pesannya apa? Rasa aman terhadap diri. Merasa aman terhadap diri. Oke, Zizi, pesannya apa? Lebih menjaga diri lagi. Oke, lebih menjaga diri lagi. Kalau Putri, pesannya apa dari kegiatan kita? Semoga hal yang tidak diinginkan tidak terjadi kepada kita saja. Oke, bagus sekali. Amin ya. Semoga kejadian tidak terjadi pada diri kita. Selanjutnya, pada Kesya, pesan dari kegiatan ini. Oke, bagus sekali kita dapat bisa memilih teman yang bisa mengajak kita kepada yang baik. Pada Fadilah, Semoga kita tidak melakukan pelecehan seksual itu. oke, bagus sekali Fadilah. Nah, jadi Ibu harap anak-anak Ibu bisa menerapkan pembahasan kita pada hari ini di kehidupan kita sehari-hari. Kita harus terhindar dari yang namanya menjadi pelaku dan menjadi korban dari pelecehan seksual. Mengenai kegiatan kita, mengenai bimbingan kelompok ini, kapan nih kita akan melakukan BKP lagi? Senin. Tahun Hari Senin. sekolah hari Senin. Hari Senin saat pulang sekolah Boleh. dengan orang yang berbeda. Oke, nah boleh kita lakukan di minggu depan? Boleh. Oke. Jadi kita lakukan di minggu depan dengan topik bahasan yang berbeda dan dilakukan di ruangan yang sama dan di jam yang sama, yaitu pulang sekolah. Nah, terima kasih. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya tadi. Semoga kita bertemu di minggu depan. Nah, tadi kan di awal kita sudah berdoa. Nah, di akhir pula kita harus berdoa. Nah, kita ucapkan hamdalah untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kepada anak-anak Ibu untuk pulang ke rumahnya masing-masing.